Kita lanjutin ya. Lanjutin ke halaman 36. Itu yang ini ya. Lecture 26 Common Base Stage. Oke, Common Base Stage. Kita sebelumnya udah mempelajari Common Emitter topologi atau Common Emitter Stage. Ya, kalau Common Emitter yang kita pelajari sebelumnya, ini review sedikit. Nah, seperti ini ya. Jadi inputnya melalui basis, keluarannya melalui kolektor. Kan gitu ya. Apakah ini ada RC atau ini ada RE gitu ya. Tapi yang jelas topologinya inputnya melalui basis, keluarannya melalui kolektor. Itu adalah common base. Nah, kalau common emitter. Kalau common base, oke, saya gambar dulu sebentar. Common base seperti ini ya. Nah, common base itu inputnya diberikan pada emitter. Nah, ini inputnya di sini. Ingat, input di sini adalah nanti sinyal small signal. Oke. Sama seperti ini juga kan, small signal ya. Kalau bias nanti lain lagi. Kemudian diberikan tegangan bias ya. Untuk tegangan biasnya. Nah, kemudian sini ada RC, keluarannya juga melalui kolektor. Oke. Nah, ini adalah common base. Jadi sekali lagi inputnya melalui emitter, keluarannya melalui kolektor. Itu common base. Nah, nanti pada kuliah ini kita pengen tahu nih berapa AV-nya, R-in-nya, dan R-out-nya. Ya. Oke, lanjut aja sekarang. Kita analisa SSM-nya. SSM. Apa tuh SSM? Apakah SMS? Bukan, yaitu Small Signal Analysis. Small Signal Analysisnya ya. Kita buat aja langsung Small Signal transistornya. Seperti ini kan ya. Oke, ini adalah R pi, ini plus minus V pi. Oke, kemudian GM V pi. Kemudian emitternya, nah ini dia. Ada sinyal nanti. Sinyal small signal gitu ya. V in. Nih. Kemudian pada emitter pada kolektornya itu ada RC. RC, kemudian VO. Gitu ya. Nah, ini pada basisnya itu di ground kan. Oke. Ini basisnya kita ground kan, ini input, ini emitter ya. Ini kolektor, ini basis. Lihat inputannya melalui emitter. Oke, ada yang salah nggak? Enggak ya. Nah, nanti GMV. Oke, berarti arus ini ya adalah min GMV pi. Ya kan? Kan arusnya ngalir ke sini dan ngalir ke sini ya. Ngalir ke sini adalah GMV pi. Maka karena ini open, ngalir ke sini adalah min GMV pi. Kan gitu ya. Kemudian kita lihat ini ground ya, berarti ini juga ground, berarti kita bisa kesimpulan bahwa tegangan ini adalah kebalikan dari tegangan ini. Nah, sekali lagi, ini paralel sama ini ya, berarti saya bisa buat V in sama dengan min V pi. Maka arus ini adalah V pi per itu pi kan ya, berarti min V in per R pi arusnya. Nah, kemudian kita lihat kita mengabaikan RO, berarti di sini kita anggap VA itu sama dengan tak terhingga, kita abaikan early effect. Kalau ada early effect berarti sini kita kasih RO ya. Sekarang kita abaikan dulu. Oke, kita tahu ya, Vout sama dengan min GM, aduh kok goyang sih, min GM V pi
harus ini ya, dikali RC. V pi adalah V in. Nih, yang diminkan. Karena min ketemu min jadi positif. GM V in kali RC. Maka V out per V in sama dengan GM RC. Wah, seperti apa ini? Seperti penguatan apa ini? Ini seperti penguatan common emitter ya. Seperti ya, mirip penguatan common emitter. Cuman common emitter dia ada minnya, tapi ini enggak. Oke, kita sudah dapat delta V. AV-nya adalah itu penguatannya seperti common emitter. Kalau misalkan kita menggunakan kata-kata, penguatannya adalah GM dikalikan dengan impedansi yang terhubung antara kolektor, impedansi yang kolektor ke AC ground, gitu ya. GM dikali impedansi yang terhubung antara kolektor ke AC ground. Jadi dari kolektor ke AC ground. Misalkan ada RO ada VA-nya kita tidak abaikan atau VA-nya lebih kecil daripada data terhingga, berarti gimana? Berarti nanti penguatannya adalah GM RC paralel ROUT. Misalkan ada ROUT di situ ya. Penai merah nih. Misalkan ada ROUT gitu, berarti kan, nah gini ya, ROUT. Berarti penguatannya adalah GM dikali RC paralel ROUT. Gitu. Supaya kita gampang. Jadi kita gunakan kata-kata untuk mendefinisikan penguatan dari common base. Oke, penguatan yang sudah dapat. Sekarang Rin. Rin-nya gimana? Bagaimana cara mencari Rin? Masih ingat cara mencari Rin? Misalkan ada rangkaian ya, inputannya di sini itu kita berikan sebuah sumber independen ya, Vin, kemudian kita ukur Ix nya, nanti dapat Vx ya, Vx per Ix itu adalah Rin gitu. Nah sama nih Vn nya, anggaplah ini udah kita kasih ya, berarti kita tinggal ngukur berapa sih nanti in ini. Misalkan ini Ix ya, Vx, berarti kita mengukur berapa Ix gitu. Oke ya, mendingan buatnya di sini aja kali ya supaya kelihatan. Akhirnya mana gitu. Kalau kita kacaukan di sini, ini harusnya ke sini keluar ya, ke sini ya, kemudian masuk ke sini, ini masuk, anggap yang positif masuk, berarti saya kacaukan ya, Ix ditambah GMV pi, oke, sama dengan ini keluar ya, min berarti kan, jadi sama dengan aja langsung min Vin atau Vx ya. Aduh, udah tertulis lagi. Vx R pi. Oke. Vx plus GM min Vin. Vx ya. Ingatlah pokoknya Vx sama dengan Vin dah. Ya. Karena ini mirip-mirip sekali ya untuk mencari rangkaian input nih. Jadi bisa Vx atau Ix ya. Daripada saya buat video baru, mendingan terusin aja deh. Ix plus GM min Vx ya, sama dengan min Vx per R pi. Berarti Ix nya adalah min Vx per R pi plus GM Vx. Berarti Vx
GM dikurangin 1/r pi. Oh sebentar, ini kayaknya ada yang salah nih. Ini salah ya. Ini seharusnya min V pi, kan V pi positifnya di sini ya, negatifnya di sini, berarti ini seharusnya adalah min V pi per R pi. Karena V pi itu adalah min V in, min ketemu min, berarti seharusnya positif ya, positif V in per R pi. Salah saya ya. Lihat, positif V pi kan di atas, harusnya ke sini, ya kan? Berarti ini min V pi per R pi, harus ini. Karena V pi itu adalah min V in, maka ini menjadi min V in per R pi, sehingga menjadi positif seharusnya. Oke, ini berarti seharusnya positif ya. Pantesan kok negatif, saya bingung. Positif, ini positif, berarti seharusnya menjadi positif, ini positif, sehingga Vx per Ix nya ntar dulu, coba kita olah ini dulu ya. Jadi Ix sama dengan Vx GM R pi, berarti kan GM dikali R pi, nah ini beta kan ya, tambah 1 per R pi. Ini beta kan ya, GM R pi, berarti beta plus 1 dibagi R pi. Beta plus 1, beta plus 1 berarti beta kan ya. Ingat ya, GM R pi itu sama dengan beta. GM R pi sama dengan beta. Berarti kalau beta per R pi sama dengan GM. Karena betanya jauh lebih besar pada 1, ya, berarti kan beta per R pi, kan gitu ya, beta per R pi, berarti sama dengan X sama dengan Vx kali GM, ya kan? Jadi Vx per Ix itu adalah 1/GM. Nah ini adalah R inputnya, Oke, saya ulangin terus di atas ya. Ix sama dengan Vx beta plus 1 dibagi R pi. Karena kita tahu beta itu jauh lebih besar pada 1, maka beta per R pi. Beta per R pi, ingat, beta itu adalah GM R pi. Berarti beta per R pi apa? GM, ya kan? Vx kali GM. Sehingga R inputnya Vx per Ix sama dengan 1/GM. Oke, nah sekarang ini kira-kira R inputnya besar apa kecil? R inputnya besar apa kecil? Dari persamaan ini kelihatan ya. R pi per beta, beta 100, R pi itu kecil ya. Masih ingat kita kalau bahwa GM itu adalah IC per VT. Misalkan IC nya 1 mili, VT nya 26 mili volt. Oke, berarti GM nya adalah 1/26. Kalau 1/GM berarti 26 ohm, kayak gitu ya. Wah, kalau 26 ohm inputan dari sini berarti kecil banget ya, kecil banget. Rangkaian kita common base memiliki hambatan dengan asumsi misalkan IC nya 1 mA, maka kita memperoleh hambatan input hanya 26 ohm, dan ini kecil sekali. Kecil sekali jika kita bandingkan dengan common emitter yang kemarin. Kalau common emitter kemarin, RI nya adalah R pi, kan gitu ya.
common emitter kemarin. Pi, nah kemudian kita tahu bahwa R pi itu adalah beta per GM. Kan gitu kan? Kalau misalkan betanya 100, GM-nya adalah 1/26, berarti 2600 Rin-nya jauh lebih besar ya daripada common emitter, jauh lebih besar daripada common base. Ya, sekali lagi, kalau pada common emitter yang kemarin ya, common emitter R pi-nya, Rin-nya adalah R pi. Hambatan input, impedansi inputnya adalah R pi. R pi itu adalah beta per GM. Betanya 100 misalkan, GM-nya 1/26 karena harus kolektornya 1 mA kan, berarti GR-nya 1/26, berarti Rin-nya adalah 100 dibagi GM kan, GM-nya 1/26, berarti kan 3 kali 26 kan gitu ya. Jadi 2,6 kilo ohm Rin-nya. 2,6 kilo Rin common emitter, sedangkan yang ini cuma 46, jauh lebih besar yang common emitter. Rupanya rangkaian common base kita memiliki hambatan input yang kecil, low impedance input. Terus apa gunanya rangkaian ini? Gak bisa kita gunakan sensor untuk menguatkan. Kita misalkan ada sensor nih, kita gunakan common base untuk dikuatkan sinyal dari sensor. Kenapa? Karena hambatan inputnya kecil sekali, sehingga semua tegangan jatuh pada tegangan output dari sensor, sehingga rangkaian malah tidak kita kuatkan, ya. Sehingga kira-kira apa gunanya common base stage ini? Nah, common base stage ini gunanya nanti kalau kita ingin menguatkan tegangan dari sinyal antena. Coba kita kembali lagi ke ini ya, Bluetooth. Kita masuk ke antena LNA, interface ya, LNA low noise amplifier. Jadi antena low noise amplifier interface. Jadi maksudnya apa? Kalau misalkan ada anggaplah sebuah receiver Bluetooth ya, dia menerima sinyal dari interface Bluetooth, ada interface dari output receiver, transmitter Bluetooth mentransmitkan sinyal Bluetooth, kemudian diterima oleh antena. Oke, nah ini kita butuh LNA di situ. Kita butuh low noise amplifier. Oke. Jadi antara low noise amplifier ini dengan antena, kita butuh impedansi matching. Jadi kenapa sih butuh impedansi matching? Butuh matching impedansi matching ya. Jadi kita butuh di sini impedance matching. Ya. Jadi artinya apa sih impedance matching? Hambatan pada input LNA ini, ya, hambatan input LNA ini sama dengan hambatan dari antena. Kenapa kok harus sama? Nah, masih ingat maksimum power transfer? Maksimum power transfer, misalkan ini ada sebuah baterai ya, baterai VBAT gitu ya. Baterai itu memiliki hambatan inputnya, hambatan dalam lah, agar lampu menjadi sangat terangnya maksimum, maka kita butuh maksimum power transfer, yaitu R lampu sama dengan R in. Jadi R lampu sama dengan, mungkin R bukan R in ya, R baterai gitu ya, R baterai. Agar lampu ini atau senter ini terangnya maksimum,
hambatan dari lampu harus sama dengan hambatan dari baterai, sehingga terjadi maksimum power transfer ke lampu. Nah, ini disebut juga, bisa kita sebut dengan impedansi matching, ya. Nah, karena hambatan dari antena ini kecil, maka kita hambatan input dari LNA ini harus kecil. Kenapa? Karena kita ingin semua daya yang diterima, yang diberikan oleh sinyal ini itu dapat ditransfer maksimum, ya, ke LNA ini. Gitu. Sehingga kita inginnya, ya, R antena itu sama dengan R in dari LNA. Sekali lagi, tujuannya apa? Kita pengen maksimum power transfer dari sumber ini, antena ini. Nah, ini disebut dengan impedansi matching. Gitu ya. Nah, ini disinilah masuknya common base. Kenapa? Karena hambatan dari antena itu kecil. Antena kan cuma kawat doang, kawat saja, ya, kecil. Maka hambatan input dari rangkaian LA ini harus kecil. Topologi common emitter bisa nggak? Nggak bisa. Topologi common emitter hambatannya besar, ya kan? 2,6 kilo tadi contohnya, ya. Maka kita gunakanlah common base. Base sebagai penerima daya dari antena. Jadi mungkin saya refresh, common base ini banyak kita gunakan pada penguat-penguat yang berhubungan dengan antena, ya. Nanti akan kita lihat contohnya, ya. Oke, jadi gitu ya, R-in ya, kenapa dia kecil, alasannya. Nah, sekarang kita coba mencari R-out-nya. R-out dari CB. Oke, seperti biasa, cara mencari R-out gimana sih? Cara mencari R-out, matikan semua sumber independen, berarti kan pada inputnya kan tadi ada bias, ya. Pada input common base ada bias kan, nah ini harus dimatikan. Jadi kita matikan, caranya gimana? Kita short, kan gitu ya. Short ke ground, kan ini ground, ya. Nah, kemudian pada bagian outputnya kita kasih Vx, ya, sumber independen Vx, kemudian dapat Ix, maka R outnya adalah Vx per Ix, seperti yang kita lakukan berulang-ulang sebelumnya. Oke, mungkin sebaiknya agar lebih jelas saya gambar lagi, ya. Saya gambar lagi model SSM-nya supaya lebih jelas. Oke, gini, ya. Ini adalah RPi, positif negatif VPi. Ini adalah GM VPi. Oke. Kemudian ada RC kan, ya. Ini kolektor kan, ya. Ada RC. RC-nya ke ground kan, ya. RC-nya ke ground, kemudian basisnya juga ke ground. Basisnya ke ground. Kemudian pada inputnya itu juga ke ground, ya. Karena ini harus kita ground kan, ya kan? Ini kita ground kan, yang boleh hanya pada Vout, tidak kita kasih sinyal. Berarti ini kita kasih sumber independen Vx, kita cari Ix-nya, ya. Vx per Ix itu adalah R out-nya. Oke, udah kan seperti ini, ya. Kita lihat, karena ini ground dan ini ground, ya, otomatis pasti ini nggak ada tegangan, ya. VP-nya sebenarnya 0 gitu, ya, bukan nggak ada tegangan. VP-nya 0. Kalau VP-nya 0, maka arus ini gimana? Sama dengan 0 juga kan? Maka Vx per Ix-nya adalah Rc. Berarti R out-nya adalah Rc. Sama seperti common emitter. Oh ya, ada yang lupa, ya. Karena nggak ada R out, berarti ini kita asumsikan VA-nya sama dengan tak terhingga. Kita abaikan early effect. Oke, kita sudah dapat berarti delta V. Penguatannya adalah GMRC, sama seperti common emitter. R-in-nya namun jelek banget, ya. R-in-nya adalah mana tadi? Ini 1/GM, kecil banget.
Kemudian R out-nya sama dengan CE, yaitu sama dengan RC, sama seperti common emitter sebelumnya. Oke, itu dulu ya untuk ini. Kita lanjutkan ke depannya untuk yang ini. Video berikutnya kita lanjut ini. Kenapa the gain CB stage itu positif? Ya, tapi itu nanti. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.